Sebentar. Ya, jadi kalau untuk hukum Newton ini yang dimaksud tentu saja adalah sifat atau perilaku alam itu sendiri yang sudah ada, lalu kemudian dipahami dan ditemukan oleh seseorang. Dalam hal ini adalah si Newton. Ya, jadi bukan berarti hukum Newton ini dibuat oleh si Newton, enggak ya. Jadi dia hanya menemukan saja. Kebetulan beliaulah yang pertama kali mengamati dan kemudian memahami, lantas kemudian mengemukakan. Lalu karena jasa tersebutlah hukum gerak ini disebut dengan hukum Newton. Jadi bukan berarti alam patuh kepada hukum yang dibuat oleh Sir Isaac Newton, enggak ya. Jadi alam itu sudah berperilaku seperti itu. Sir Isaac Newton ini hanya menemukan, ya kan, kemudian mengambil pelajaran manfaat dari situ. Oke, seperti yang sudah kita sebut tadi, di dalam hukum Newton ini nanti ada hukum satu yang membahas, ini kita ringkasannya dulu ya, tentang kelembaman atau inersia. Apa yang dibahas dalam hukum satu? Yang dibahas nanti adalah keadaan benda saat resultan gaya yang bekerjanya sama dengan nol. Nah, apa itu resultan gaya nanti kita bahas. Ya, yang pasti hukum satu itu membahas tentang keadaan saat sigma F-nya atau resultan gayanya sama dengan nol. Nah, kemudian hukum 2 Newton ini kebalikannya. Jadi yang dibahas adalah saat keadaan benda di mana sigma F-nya tidak nol, atau resultan gayanya nanti tidak nol. Kalau yang tadi kan nol. Ya. Sekarang yang tidak nol seperti apa? Nah, hukum 3 ini nanti melengkapi, disebut juga dengan hukum aksi-reaksi. Yang dibahas adalah keadaan gaya saat diberikan pada suatu benda. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah preview-nya secara umum dulu ya kan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan hukum Newton, ada baiknya kita mengingat kembali definisi atau pengertian dari gaya. Di pelajaran IPA, mungkin kalian sudah pernah ya kan memahami atau mempelajari tentang gaya ataupun hukum Newton. Nah, ini supaya tidak lupa, kita tuliskan kembali, pengertian gaya itu kan secara umum adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan keadaan gerak benda. Nah, kalau di bab yang sebelumnya kemarin ya, yang di bab 6, kita kan sudah membahas salah satu jenis gaya yang namanya gaya gravitasi, ya kan? Selain gaya gravitasi kan di alam semesta ini ada banyak sekali jenis gaya yang lain, ya kan? Ada gaya otot misalnya. Kalau gaya otot kan berarti gaya yang dihasilkan dari otot manusia atau hewan gitu kan. Misalnya kayak meja didorong oleh manusia, berarti itu hasil dari gaya otot. Kalau yang lain misalnya gaya magnet, ya gaya magnet kan juga kalau didekatkan kepada benda-benda seperti besi itu bisa menarik, ya berarti tarikannya dihasilkan oleh gaya magnet dan sebagainya. Ada banyak sekali jenis gaya, ya kayak di mobil berarti itu yang membuat mobilnya bisa jalan adalah gaya mesin, ya. Nah, tapi secara umum ini adalah tarikan atau dorongan. Sumbernya bisa macam-macam tadi ya kan, yang dapat menyebabkan perubahan keadaan gerak benda. Di sini sengaja Bapak kasih underline garis bawah perubahan keadaan gerak benda. Apa yang dimaksud dengan perubahan keadaan gerak benda ini secara umum bisa dibagi menjadi dua. Pertama bisa dari diam menjadi gerak, ya kan misalnya tadi ada contoh meja yang didorong oleh seorang manusia gitu kan, maka bisa bergerak. Berarti itu dari diam menjadi gerak. Atau gaya ini juga bisa digunakan hal yang sebaliknya. Benda yang bergerak itu menjadi diam, ya kan? Misalnya ada sepeda ya kan yang sedang jalan, teman kita misalnya karena kita kenal kita stop, ya kita tahan. Berarti kan kita memberikan gaya kepada sepeda tersebut sampai dia berhenti. Ya, atau waktu kita naik sepeda lah dulu waktu anak-anak, sepeda yang roda 3 itu misalnya karena nggak ada remnya, untuk bisa berhenti biasanya kita apakan? Kita turunkan kaki ya kan? Kita turunkan kaki untuk berusaha menahan laju sepeda tersebut. Nah, pada saat seperti itu artinya kita sedang memberikan gaya kepada sepeda, dalam hal ini adalah gaya gesek, supaya sepedanya bisa berhenti. Ya, artinya apa? Artinya gaya ini diperlukan untuk menggerakkan benda
dan juga untuk menghentikan benda. Ya, jadi kita jangan memahaminya setengah-setengah. Jadi bukan hanya membuat benda yang diam menjadi gerak saja, tapi untuk membuat benda yang bergerak menjadi diam itu juga diperlukan gaya, ya kan? Baik, ya kalau mobil misalnya contoh lain mobil supaya bisa berhenti maka harus direm. Nah direm itu kan kalau kita teliti lebih jauh, direm itu adalah memberikan gaya gesek pada rodanya sehingga nanti mobilnya bisa melambat. Sama kan, berarti kita kasih gaya juga untuk bisa membuat mobilnya lambat atau berhenti. Oke, ini kita pahami dulu supaya nanti akan lebih nyambung ketika masuk ke hukum Newton. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, hukum Newton 1. Pertanyaannya adalah bagaimana keadaan benda saat sigma F-nya atau resultan gayanya sama dengan 0. Nah, sekarang kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan resultan gaya. Ini secara gampangnya bisa kita sebut dengan jumlah gaya. Artinya apa? Artinya bisa jadi gaya yang bekerja pada benda tersebut lebih dari satu. Ya kan? Makanya nanti disebut jumlah atau resultan bahasanya. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya ada buku nih kita letakkan di atas meja. Nah, kalau Bapak tanya, apakah ada gaya yang bekerja pada buku ini? Nah, coba. Menurut kamu, Andini, Raihana, atau yang lainnya, ada nggak gaya yang bekerja pada buku ini? Ini bukunya diletakkan nih, diam di atas meja nih. Menurut kalian, ada nggak gaya yang bekerja pada buku ini? Gimana? Andini, mau jawab? Menurut kamu, ada atau tidak? Gaya yang di bukunya, Kak, Pak. Ya, yang di bukunya, pada buku. Ada nggak gaya yang bekerja pada buku ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, menurut kamu, Rehana, ada nggak? Ada, Pak. Ada. Kalau ada, gaya apa? Gaya nanti dulu, Pak. Gaya apa? Gaya apa? Yang kemarin yang kita bahas di bab sebelumnya, itu gaya apa yang ada? Gaya apa namanya? Yang di bab sebelumnya, ada yang namanya gaya, ayo apa tuh, baru jadi bahas yang pertemuan sebelumnya loh. Yang Minggu kemarin. Ya, yang Newton juga yang menemukan yang mengemukakan si Newton juga. Gravitasi, nggak, Pak? Iya, gravitasi. Nah, kalau gravitasi ada nggak di buku ini? Bekerja nggak dia pada buku ini? Ya, ini kan ceritanya bekerja. Berarti ada gaya gravitasi di buku ini ya? Iya, Pak. Ada. Nah, berarti tadi jawaban dari pertanyaan pertama, apakah ada gaya yang bekerja pada buku ini? Berarti ada. Namanya, salah satunya adalah gaya gravitasi, gitu kan? Nah, gaya gravitasi itu menariknya kemana? Ke bawah, Pak. Ke bawah, ke pusat gravitasi kan, adanya di bawah. Ceritanya kan buminya ada di bawah nih kan, ya kan? Nah, tapi pertanyaannya kenapa bukunya ini nggak jatuh ke bawah? Karena ada meja tadi, Pak. Karena ada meja, betul. Kalau mejanya kita hilangkan, pasti bukunya jatuh ke bawah, ya nggak? Jadi bukunya itu tetap berada pada posisi tersebut karena ditahan oleh meja, gitu. Nah, kalau kita gambarkan gayanya itu akan seperti ini nih. Nih, kelihatan nggak gambarnya nih? Jadi ada gaya gravitasi yang menarik ke bawah, tapi si meja menahan, nanti namanya adalah gaya normal. Ya, kalian akan pelajari nanti. Meja itu karena ditekan oleh gaya gravitasi ke bawah, gaya gravitasinya buku, maka dia melawan menghasilkan gaya normal. Kalau kita nggak tahu nih gaya normal, kita cuma bilangnya meja ini menahan gitu aja. Tapi sebenarnya kalau secara gaya, dia ngasih gaya juga ke buku yang namanya gaya normal, yang besarnya sama dengan gaya gravitasi yang menarik ke bawah. Sama. Jadi kalau gaya gravitasinya ini 10 Newton, gaya normal yang menahannya ini juga 10 Newton, tapi coba perhatikan arahnya berlawanan. Satu ke bawah, satunya ke atas. Sehingga kalau dijumlahkan ini hasilnya adalah 0. Ya, karena berlawanan arah kan, 10 ditambah min 10 karena berlawanan ya. Ingat, kalau vektor itu berlawanan maka negatif, ya kan?
Berarti ini 10 ditambah min 10 nanti hasilnya 0. Nah, inilah yang disebut atau yang dimaksud contohnya sebagai resultan gaya atau jumlah gaya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau Andini tadi mungkin menjawab kenapa buku ini dianggap tidak ada gaya yang bekerja, alasannya karena apa, Andini? Karena dia diam ya? Iya, Pak. Ya, dia diam. Tapi diam buku ini bukan berarti tidak ada gaya, lebih tepatnya adalah gayanya ada, tapi jumlahnya sama dengan 0, gitu ya. Jadi ada gaya, tapi ketika dijumlahkan atau diresultankan hasilnya 0, sehingga bukunya tetap diam pada posisinya. Oke, jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan di awal tadi. Bagaimana keadaan benda saat sigma F-nya sama dengan 0, maka jawabannya salah satunya adalah benda akan berada dalam keadaan diam. Gitu ya. Nah, tapi ini ada satu hal lagi, ada kemungkinan lain. Nah, kenapa? Kalau kita kembali ke pengertian gaya tadi, gaya itu kan merubah keadaan gerak benda, ya enggak? Artinya benda yang diam itu bisa menjadi bergerak kalau dikasih gaya. Kalau nggak dikasih berarti dia akan tetap diam. Oke? Sebaliknya juga, gaya itu juga diperlukan untuk membuat benda yang sedang bergerak menjadi diam. Artinya apa? Kalau nggak dikasih gaya, bisa nggak benda yang bergerak itu berhenti? Nggak bisa. Ya, jadi untuk bisa menghentikan benda pun kita harus ngasih gaya kepada benda tersebut. Nah, gambarannya adalah seperti ini nih. Misalnya kita punya bola ini kan, bolanya ini kita kita sodok gitu ya, kita pukul gitu kayak main biliar. Nah, maka dia jalan. Gitu kan. Nah, bolanya ini kan akan berhenti pada jarak sejauh S1. Pertanyaannya kenapa bolanya ini bisa berhenti? Ketika dipukul atau disodok tadi, kemudian dia berhenti pada jarak segini. Pertanyaannya dulu kenapa dia berhenti? Karena ada apa yang menghentikan bola ini? Kalau secara konsep gaya tadi kan berarti ada gaya yang bekerja pada bola sehingga dia bisa berhenti kan? Karena kalau nggak ada gaya dia nggak bisa berhenti. Gaya apa kira-kira yang ada pada bola ini? Ada yang tahu? Nah, namanya adalah gaya gesek. Ya. Dari mana gaya gesek itu muncul? Dari interaksi atau hubungan permukaan bola ini dengan permukaan lantai atau mejanya ini. Ya. Jadi karena permukaannya ini kasar, ya kan? Permukaan bolanya juga punya tingkat kekasaran tertentu, maka muncul gaya gesek. Gaya gesek itulah yang akan menghentikan gerak bola ini. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau ya kan? Bolanya ini permukaan mejanya ini kita kasih lebih licin, kita kasih oli misalnya gitu. Nah, kira-kira dia lebih jauh atau lebih dekat berhentinya? Nah, dia akan lebih jauh. Kenapa? Karena gaya geseknya dikurangi. Ya, sehingga bolanya ini bisa bergerak lebih jauh. Ya, gaya geseknya lebih kecil. Gitu kan? Nah, kalau kita kembali ke pengertian gaya tadi, jadi bolanya ini berhenti kan karena ada gaya gesek. Keadaan kedua ini gaya geseknya diperkecil sehingga dia bisa jalan lebih jauh. Nah, sekarang kita bayangkan bagaimana seandainya kalau gaya gesek itu bisa dihilangkan sama sekali. Ya, kalau yang dalam gambaran ini kan nggak hilang nih, cuma dikecilkan aja. Gimana cara kita mengecilkan gaya geseknya? Ya dikasih lebih licin gitu ya. Nah, gitu kan gambarannya. Nah, bagaimana seandainya gaya gesek itu bisa kita hilangkan sama sekali atau gaya apapun selain gaya dorong dari si tongkat ini bisa kita hilangkan, maka kira-kira apa yang akan terjadi pada bola? Misalnya percobaan ini kita lakukan di luar angkasa di tempat yang tidak ada gaya geseknya, kemudian tidak terpengaruh gaya gravitasi juga, maka
kita cukup sekali saja memukul bola itu, bolanya akan jalan terus, nggak bisa berhenti. Gitu. Kenapa? Karena untuk bisa menghentikan bola, sekali lagi, diperlukan gaya juga. Jadi kalau gayanya nggak ada, ya dia nggak bisa berhenti, dia akan jalan terus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Nah, itulah yang dibahas oleh hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan pada suatu benda, resultan gaya ya maksudnya ya, pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Atau kalau dituliskan berarti keadaan benda saat sigma F sama dengan 0 itu ada dua kemungkinan seperti ini ya. Pada saat sigma F sama dengan 0, kemungkinan yang pertama bendanya akan diam atau dia akan bergerak lurus beraturan. Ya. Kenapa bergerak lurus beraturan? Karena kecepatannya tetap. Walaupun mungkin dalam pengalaman kita sehari-hari, kita lebih gampang menemukan benda yang diam ini. Kalau benda yang bergerak terus dengan kecepatan konstan itu agak susah kita temukan karena kita tinggal di tempat yang banyak sekali pengaruh gaya, ya kan? Ada gaya gesek, ada gaya gravitasi. Sekali lagi, kecuali mungkin kalau kita punya kesempatan jalan-jalan ke luar angkasa gitu, baru ini bisa kita sering temukan ya kondisi yang kedua ini. Ya, tapi secara konsep bisa kita pahami bahwa karena gaya itu berfungsi untuk membuat benda yang diam menjadi bergerak, sekaligus juga membuat benda yang bergerak menjadi diam. Jadi kalau gayanya 0, maka benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak juga akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tetap, gitu ya. Nah, inilah kenapa hukum 1 Newton ini disebut juga dengan apa tadi di awal? Nah, di awal tadi kan ada kita sebut istilahnya hukum 1 Newton ini nanti disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Kenapa? Karena hukum 1 Newton ini menunjukkan sifat yang dimiliki oleh benda, ya. Sifat itu yang disebut dengan sifat sifat inersia atau sifat kelembaman. Apa itu sifat kelembaman atau inersia? Itu adalah sebenarnya kalau dalam bahasa manusia sifat malas. Jadi benda ternyata memiliki sifat malas, ya. Nah, ini ya. Sifat malas itu gimana sih? Malas itu kan cirinya adalah enggan merubah keadaan, ya enggak? Yang awalnya diam akan tetap diam, sebaliknya yang awalnya bergerak akan tetap bergerak. Nah, itu kan berarti sama kayak sifat malas pada manusia, ya kan? Nggak mau merubah keadaan. Nah, tapi kalau pada benda disebutnya adalah sifat lembam atau inersia, atau kecenderungan untuk mempertahankan keadaan awalnya. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi hukum 1 Newton, atau hukum inersia, atau hukum kelembaman. Ya, membahas keadaan benda saat sigma F-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke hukum yang kedua. Pertanyaannya untuk hukum kedua ini adalah bagaimana keadaan benda saat resultan gayanya tidak 0. Nah, sekarang tidak 0 nih. Kalau tidak 0 itu kan berarti ada nilainya. Entah berapa, 10, 20, yang pasti ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Apa yang akan terjadi pada benda saat sigma F-nya tidak 0? Nah, kalau kita balik lagi ke pengertian gaya tadi kan, dia dapat menyebabkan perubahan keadaan gerak benda, ya enggak? Artinya yang diam menjadi bergerak, yang bergerak menjadi diam. Sekarang karena gayanya ada, berarti ini bisa kejadian nih. Ya, kalau tadi kan gayanya nggak ada, sigma F sama dengan 0. Kalau sekarang sigma F-nya tidak 0. Berarti benda saat sigma F tidak 0, akan ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, ya kan? Yang mana itu artinya benda akan mengalami perubahan keadaan gerak. Yang mana artinya itu adalah benda mengalami percepatan, nanti istilahnya ya.
Kita sudah pernah kan belajar percepatan ini di semester 1 di bab kinematika gerak lurus pada bagian GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, percepatan ini apa? Percepatan ini adalah perubahan kecepatan atau dia mewakili perubahan keadaan gerak benda. Ya, perubahan kecepatan itu artinya dari yang kecepatannya 0 menjadi ada, atau benda yang diam menjadi gerak, atau sebaliknya, benda yang punya kecepatan kemudian menjadi 0 atau menjadi diam. Nah, itu berarti benda mengalami percepatan, ya. Jadi secara singkat kita bisa sebut kalau sigma F tidak 0, maka benda akan mengalami percepatan. Nanti simbolnya A. Nah, inilah yang dibahas oleh hukum 2 Newton. Apa saja yang mempengaruhi percepatan benda tersebut? Nah, sekarang kita perhatikan. Ini contoh, ada kereta, ya, anggap nih kayak mainan. Ini sebenarnya kalau kita bisa ketemu, ini dilakukan percobaan secara langsung nih. Tapi karena nggak ada, ya kita pakai animasinya aja dulu, ya kan. Anggap ini kayak mobil-mobilan, ya kan, ditarik oleh beban sebesar W ini, ya. Beban seberat W. Nah, akan seperti ini. Ya. Jadi dia jalan, nah kayak gitu ya. Karena ditarik oleh beban, maka keretanya ini bisa jalan dengan percepatan sebesar A. Nah, sekarang lihat keadaan yang kedua. Saat bebannya ini kita tambah, ini kita prediksi dulu. Menurut kalian nanti keretanya ini jalannya lebih cepat atau lebih lambat? Nih, saat yang beban yang menariknya ini kita tambah, nih gayanya ini kita tambah, kira-kira keretanya ini jalannya lebih cepat atau lebih lambat? Semakin lambat. Lambat. Kita ulang ya, nanti ulang. Ini perhatikan dulu yang pertama nih. Ini ketika bebannya yang di bawah ini yang menarik ini cuma 1. Nah, kayak gini. Nah, kalau jadi 2, kira-kira dia lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat, Pak. Lebih cepat. Lebih cepat. Kenapa? Karena yang menariknya lebih berat, ya enggak? Iya, Pak. Iya. Nah, gitu kan. Yang menarik ke bawahnya ini lebih berat, jadi otomatis geraknya ini lebih cepat. Nah, jadi gaya yang dihasilkan ini lebih besar, sehingga percepatannya juga akan lebih besar. Oke? Bisa dipahami? Nah, sebaliknya sekarang yang kedua. Nah, sekarang bebannya kita taruh di atas keretanya nih, kayak gini jalannya. Nah, ini bandingkan dengan yang kedua. Bebannya kita tambah, tapi kita menambahnya di atas keretanya. Kira-kira akan lebih cepat atau lebih lambat nih? Lebih lambat. Lambat. Lebih lambat, betul. Kenapa? Karena sekarang keretanya yang lebih berat, ya. Nah, itu nanti disebut dengan massa benda. Jadi kalau kita perhatikan, ketika massa bendanya ditambah, percepatannya malah semakin kecil. Nah, sehingga apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Yang bisa kita simpulkan adalah percepatan benda itu sebanding dengan gaya. Yang tadi kan, ketika bebannya ditambah, yang di bawah yang menariknya, beban yang menariknya, maka percepatannya lebih besar. Itu sebanding artinya. Karena ketika gaya ditambah, percepatannya juga bertambah. Kalau yang percobaan kedua, saat massa atau beban di atas kereta yang ditambah, ya berarti itu nanti massanya bertambah. Pada saat massanya bertambah, percepatannya malah kecil karena keretanya jadi berat, ya. Ibaratnya itu muatannya yang ditambah. Kalau kita naik mobil kan, kalau kita membawa 1 orang dengan membawa 10 orang, pasti yang membawa 10 orang lebih berat, ya kan? Otomatis kecepatannya jadi bisa lebih lambat tuh. Nah, kayak gitu kan. Jadi 2 hal di sini yang kita temukan yang mempengaruhi percepatan benda adalah gaya dan massa benda tersebut. Ya, kita ulang dikit ya. Nah, nih. Yang ini adalah gayanya tadi. Pada saat 2 lebih cepat dibandingkan saat 1 aja. Nah, kalau yang massa di atas keretanya ditambah pada saat 1 seperti ini, pada saat 2 jadi lebih lambat lagi, ya, karena beban keretanya ini bertambah. Oke, seperti itu ya. Nah, sehingga di sini bisa kita simpulkan untuk hukum 2 Newton bunyinya seperti ini.
percepatan yang dihasilkan pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, gitu ya. Jadi dia sebandingnya dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau dituliskan seperti ini, A sama dengan sigma F per M. Nah, inilah rumusan untuk hukum 2 Newton nih. Percepatan sama dengan resultan gaya dibagi dengan massa benda tersebut. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum yang terakhir nih, yang ketiga ya, hukum 3. Begini ya. Kita perbaiki dulu. Setiap aksi Nah, seperti ini ya. Untuk hukum 3 bunyinya adalah setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, jadi kalau aksi reaksi ini dia melengkapi ya. Hukum 3 ini disebut dengan hukum aksi reaksi. Di sini adalah melengkapi dari hukum 1 dan 2, di mana yang dibahas adalah gaya yang ditimbulkan itu tidak pernah satu arah, tapi selalu berpasangan. Ya, jadi kalau kita menimbulkan gaya atau memberikan gaya pada suatu benda, itu menurut hukum 3 Newton tidak pernah terjadi satu arah saja, pasti selalu muncul reaksinya atau pasangannya. Ya. Jadi setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Ya, contohnya misalnya kalau yang gampang-gampang dulu nih, misalnya kayak gambar orang nih. Ya kan? Orang mendorong tembok seperti ini misalnya. Nah, menurut hukum aksi reaksi ini pada saat orang ini mendorong tembok, ya, berarti dia memberikan gaya aksi kepada tembok. Nah, sebagai responnya, tembok akan memberikan reaksi juga. Jadi tembok mendorong balik orang ini ke belakang. Itu adalah reaksinya. Arahnya berlawanan. Mungkin kalian bertanya, kok bisa Pak tembok mendorong manusia? Ya, ini bukan magic ya, tapi temboknya itu mendorong karena memang dia memberikan reaksi. Jadi tanpa adanya manusia yang mendorong, temboknya nggak bisa ngasih reaksi. Ya, kecuali orangnya ini cuma bersandar di tembok, tiba-tiba didorong oleh tembok. Nah, itu mungkin temboknya ada penunggunya ya kan. Kalau ini temboknya itu mendorong balik hanya pada saat orang ini mendorong tembok tersebut. Buktinya apa? Buktinya kalau dia mendorong tembok ini sambil berdiri di atas ya roda seperti ini, pasti dia akan mundur, kebayang kan? Ya, kebayang kalau kalian misalnya naik sepatu roda, kalian dorong tembok, pasti kalian yang akan mundur. Atau contoh lain yang lebih familiar, mungkin kita kan tinggal di pinggiran sungai ya, dekat dengan sungai. Kalau pernah kalian perhatikan atau mungkin kalian mengalami sendiri, pada saat naik perahu atau jukung itu ya, kalau kita mau maju ke depan, kita kayuhnya kemana? Arah kayuhan kita ke belakang atau ke depan? Ke belakang. Ke belakang, betul. Padahal kita mau maju ke depan, tapi kita mengayuhnya ke belakang. Kenapa? Karena yang kita cari itu adalah reaksinya. Ya, jadi aksinya adalah kita mendorong air ke belakang, sebagai reaksinya atau balasannya air mendorong perahu kita ke depan. Kayak gitu kan? Nah, itu adalah hal yang kita praktekkan, tapi mungkin kita belum tahu namanya aja. Sebenarnya kita sedang mempraktekkan aksi reaksi. Gitu kan? Nah, atau ini contoh lain misalnya roket ya, roket itu bekerjanya juga memanfaatkan aksi reaksi nih. Nah, kayak gini. Dia bisa terbang karena memanfaatkan aksi reaksi. Aksinya apa? Aksinya itu adalah roket mendorong gas ya. Jadi makanya kalau kita perhatikan roket itu pasti dia akan mengeluarkan gas ya. Jadi itu adalah dorongan yang diberikan roket kepada gas. Sebagai reaksinya gas ini mendorong roket ke depan. Gitu. Jadi ini memanfaatkan aksi reaksi. Ya, sampai di sini dulu untuk hukum Newton 1, 2, dan 3. Oh ya, sambil kalian absen ya. Ini sudah masuk waktunya, tinggal 3 menit terakhir.
Ya, sambil kalian tulis absennya ya. Silahkan kalau ada pertanyaan tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Ya. Hukum Newton 1, 2, dan 3. Ini tadi ya, yang sudah kita bahas. Hukum 1 atau disebut dengan hukum kelembaman atau hukum inersia, itu membahas, kalau kita review lagi sedikit, ya kita rangkum, keadaan benda saat sigma F sama dengan 0, di mana tadi jawabannya adalah saat sigma F sama dengan 0, ada dua kemungkinan tadi kan, bendanya akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Kalau hukum 2 Newton, pada saat sigma F tidak 0, maka benda akan mengalami yang namanya percepatan. Di mana percepatan tadi nilainya akan sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Sedangkan hukum 3 membahas keadaan gaya saat diberikan pada suatu benda, di mana gaya yang muncul itu selalu berpasangan atau setiap aksi akan menghasilkan reaksi yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Seperti itu. Ya, dari sini mungkin kalian nanti bisa mengembangkan, mencari contoh-contoh yang lain tentang hukum 1, 2, 3 dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Ya. Tentang hukum Newton. Sudah absen semua ya? Oh ya. Hari ini ada 11 orang ya yang bergabung. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai di sini dulu ya. Mungkin kalian harus melanjutkan ke materi yang lain. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, sudah bergabung, dan perhatiannya juga. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, Jangan lupa memilih. ya. Nomor Memilih 2. ya. Nomor 2. Sempat-sempatnya kampanye di sinilah. Oke. Ya, sukses semua ya. Ya, Bapak.